kemarin tuh kan aku lagi seneng masak-masakan untuk sehat nih Iya ceritanya ya. iya iya. Itu aku perhatiin ya, hampir semua menu tuh pasti dikasih either cornstarch Oke. atau apa. Iya Jadi iya. sebenarnya kita tidak sadar tuh dalam makanan kita sudah ada tepung-tepungan, even masak kacang, ngegoreng kacangnya pakai tepung Iya gitu. iya Jadi, oh ini tepung yang tersembunyi dan mungkin nggak bisa kita hindari. iya. Jadi baiknya menghindari yang bentuk memang nyata dan besar. Ya contoh tadi mie, pasta Iya gitu kan, iya itu kan iya. memang beneran isinya tepung Pasta semua. sih ya. Nah itu dikurangi dulu, karena kita sebenarnya pasti ada terpapar di dalamnya situ. Oke. Karena dengan adanya goals itu, otak kita tuh yang tadinya terdistract dengan banyak hal, mulai menyingkirkan. Kayak kita bikin algoritma aja di otak. Iya. Gitu kan, ketika kita udah mulai fokus ke apa, kita akan mulai ngeliat. Dan akhirnya semua jalan keluar tuh kan akan ada. Ada pepatah lama yang bilang, "You are what you eat." Nah, itu kayaknya kalau sedikit menampar aku karena aku tuh orang yang paling sering melarikan diri dari masalah dengan makanan. That's why hari ini ingin mengundang seorang dokter yang cantik dan langsung kayak, "Wow, Dok, gimana nih ya kita mau konsultasi, gimana caranya supaya ternyata makanan yang kita masuk itu juga menunjukkan kualitas kesehatan fisik dan pikiran kita dan ternyata ada hubungannya antara makan dan kesehatan mental." Ada Dokter Yofi, selamat datang di Sahabat Bicara. Kita lagi Thank you. ngeteh-ngeteh ya dok ya di Brew Coffee and Tea yang ada di Indonesian Design District di Pik 2. Silahkan kita cheers Ngeteh-ngeteh teh dulu, dulu oh ya. boleh sekali. Ini masih panas Masih ini ya. panas, dokter pilihnya Jasmine, aku pilihnya Osmanthus. Gak tau kenapa, aku tuh lebih ke tea person daripada coffee person dok. Sama aku juga, seneng nyoba-nyoba teh macam-macam. Iya, seneng. Anyway, dari kasih buku Conscious Diet antara dokter baik atau real, kamu sekarang harus diet ya. Itu Tapi ini gimana gimana ini ya pola pikirnya. pola pikir ya. Tapi ternyata pas aku baca ya, ini tuh bukunya praktikal gitu loh dok. Jadi bahasa-bahasanya nggak banyak banget jelimet Teori lah ya. teori-teori, jadi langsung bisa dilakukan. Dan yang hari ini kita pengen bahas ternyata ada hubungannya, karena kemarin aku juga membaca buku dari Dr. Aditya Nirarkar bahwa ada hubungannya sama usus dan otak. Sampai di buku itu menurut penelitian dibilang bahwa usus adalah otak kedua kamu, Betul. gitu loh. Second brain. Second brain-nya. Is it true? Ya, kadang-kadang malah ada yang bilang usus justru first brain katanya. Makanya ada istilah trust your gut katanya gitu kan. Benar. Jadi gimana dok? Maksudnya apakah misalnya ada makanan-makanan tertentu yang harus kita hindari atau makanan-makanan tertentu yang baik buat kesehatan mental ini mungkin bukan menyembuhkan, Ya. tapi mungkin bisa membuat kita lebih healthy secara mental karena ya di dunia yang sekarang ini kesehatan mental mahal, tapi bukan semua sakit mental. Betul. Jadi kalau kita bicara tentang tubuh, Ya. itu korelasinya tidak bisa dipisahkan. Oke. Keterhubungan antara apa yang kita pikirkan dengan gimana tubuh kita berfungsi itu sebetulnya nyambung. Kelihatan malah gitu ya. Kayak misalnya aku pribadi ya, kalau misalnya kerasa nih pikiran udah mulai apa namanya kayak rolling terus gitu ya, atau misalnya udah mulai atau foggy kayak atau misalnya kebawaannya emosi, aku biasanya ngecek dulu bentar. Sampai at least paling deket 3 hari terakhir aku ngapain nih? Activity, pola makan, atau ada masalah apa. Justru aku tuh biasanya kalau aku ada feeling sesuatu ya, si hal yang di pikiran tuh justru belakangan, nanti dulu. Karena kadang-kadang kalau kita misalnya, kok ngerasa sedih gitu ya, biasanya kan langsung ada kejadian apa, dikaitkan dengan sesuatu yang kita pikirkan. Kalau aku justru gini, bentar, gaya hidup aku kemarin mulai dari 3 hari kemarin ke belakang ngapain nih? Olahraga nggak? Bangun tidur cepet nggak? Bangun lihat handphone nggak? Yang gitu-gitu tidurnya bagus nggak? Segala macam. Atau makannya seperti apa? Biasanya ada hubungan tuh. Gitu. Karena belum tentu semua yang kita rasakan itu murni dari what we thought, tapi bisa jadi dari fungsi badan kita yang agak terganggu. Terutama dari perut. Karena yang apa kita makan itu si perut. Jadi gini, apa kerja brain itu perlu zat-zat gitu ya bahasanya biar nggak terlalu susah yang dibentuk dari perut kita. Betul. Jadi kenapa itu bilang you are what you eat karena ya si zat-zat itu vitamin or whatsoever itu diproses di perut ya. Dan sebaliknya juga kalau ada yang dibentuk nggak sehat dari badan, segampang misalnya muncullah inflamasi itu ngaruhin juga ke otak. Jadi apa namanya brain fog dan segala macam itu bisa dari sini. Jadi ya itu tadi you are what you eat ya. Apa yang kita makan kan akan diproses. Nah, hasil prosesannya itu akan mempengaruhi. Atau yang kita makan misalnya alergi, sensitif, itu juga ngaruh.
gitu. Oke. Ada nggak spesifik dok tertentu Mhm. makanan atau zat-zat atau jenis-jenis yang oke baiknya ini dihindari Oke. ataupun kalau boleh ya udah jangan terlalu banyak. Biasanya nih aku kalau ada pasien datang, aku paling simpel ngomong gini, bagusnya sih dicek, Hmm. kamu sensitif apa atau nggak kuat apa, tapi juga kalau enggak, misalnya nggak ada waktu atau apa, aku bisa gini, hindari dulu yang proses. Plastik, botol, kotak, kaleng, itu hindari sebisa-bisanya. Oke. Yang sudah jadi keluarnya dalam bentuk itu ya. Nah, yang kedua, hindari juga yang putih-putih sebetulnya. Ayam. Gula, Oh, tepung. kira ayam. Emang ayam putih ya, Bu, ya? Ayam sudah jadi putih Oh, kayaknya. iya bener-bener. Kayak pink deh omongannya. Apa tuh jadi ayam? Tadi gula, tepung, mungkin nasi tapi yang sudah sangat diproses, misalnya sudah jadi bubur Iya, misalnya iya, gitu ya. iya, iya. Itu atau semua urusan susu juga kadang-kadang orang Iya, agak dairy ya. sensitif ya, heeh. Dan semua turunan dari tepung, turunan dari susu. Jadi termasuk mie, roti, gorengan, pempek, batagor, pasta, kerupuk, Halo orang Indonesia memang agak sulit keju, ya. dan segala macam. Karena itu cenderung lebih tinggi membentuk inflamasi. Betul. Jadi kalaupun kamu tidak sensitif terhadap itu, kemungkinan besar kamu kena dari inflamnya. Jadi kurangin dulu, kita perbaiki dulu. Biasanya kan aku ngecek juga ya, tubuhnya kenapa, termasuk kurang vitamin apa, itu perbaiki, gaya hidup diperbaiki dari mulai bangun, olahraga, cara berpikir, tidur, segala macam. Nah, baru nanti makanannya boleh kita kenalin lagi pelan-pelan. Biasanya gitu. Oke, memang nah ini lucu kalau kita berbicara masalah terigu gitu ya. Hmm. Aku tuh kalau misalnya lagi makan nasi everyday, setiap hari nasi putih gitu ya, ngecek misalnya berat badan mah stabil aja. Stabil. Tapi kalau hari ini makan pempek, 2 hari kemudian makan mie dikit aja gitu. Baru Itu mau nanya segimana banyak. dikit Oh dong, dikit ya. dikit tapi sebungkus. Nah itu dia. Enggak, tapi maksudnya intinya adalah dalam seminggu itu ada 3 kali lah makan tepung. Nah Ya. itu tuh akan cepet banget melonjak berat badan yang which is kalau makan nasi tiap hari nggak kayak gitu. Aneh banget, berarti kayak perutku tuh juga bloating. Terigu berarti dirimu kemungkinan besar ada sensitif terhadap si terigu intolerance lah kayaknya atau gluten itu. Sehingga akhirnya reaksi-reaksinya menjadi satu, tadi bloated juga, inflam juga. Udah gitu kan kalau kita bicara tentang gula tinggi ya, kan karena tepung itu gulanya tinggi. Dia itu akan menaikkan insulin kita. Nah, tubuh itu kalau insulinnya tinggi, dianggapnya tuh bahwa oh badan lu udah banyak gula nih, nggak usah buka lemak, atau malah modenya malah jadi berubah, oh waktunya untuk numpuk lemak. Kayak gitu. Jadi insulin tuh di situ mainnya. Oke. Jadi si terigu-terigu itu juga oke kamu mungkin udah aku nggak minum gula kok dok ya kan. Aku sekarang minumnya kopinya hitam ya americano. Tapi makannya tetap ada unsur terigu-terigu mungkin dari situ insulinnya bisa. Kemarin tuh kan aku lagi seneng masak-masakan untuk sehat nih ceritanya ya. Itu aku perhatiin ya, hampir semua menu tuh pasti dikasih either cornstarch atau apa. Jadi sebenarnya kita tidak sadar tuh dalam makanan kita sudah ada tepung-tepungan, even masak kacang, ngegoreng kacangnya pakai tepung gitu. Jadi oh ini tepung yang tersembunyi dan mungkin nggak bisa kita hindari. Jadi baiknya menghindari yang bentuk memang nyata dan besar. Ya contoh tadi mie, pasta gitu kan, itu kan memang beneran isinya tepung semua. Nah itu dikurangi dulu karena kita sebenarnya pasti ada terpapar di dalamnya. Oke. Kata orang kalau stres itu kan ada hubungannya sama hormon kortisol ya. Jadi kadang hormon kortisol nih hati-hati. Disalahin gitu ya? Jadi hormon kortisol udah kayak berasa penjahat. Padahal ternyata sebetulnya gunanya banyak juga ya dok ya? Betul, sama nasibnya hormon kortisol kayak radikal bebas. Jadi sebenarnya gini lah, kalau aku percaya gini, Tuhan tuh nggak akan mungkin nyiptain sesuatu yang nggak ada gunanya. Pasti ada gitu ya. Tapi mungkin kadang-kadang kita yang over. Sehingga ketika itu terus langsung wah itu yang disalahin. Karena pada kenyataannya asam lambung juga sama. Orang selalu nyalain wah asam lambungnya tinggi. Padahal di klinik aku sering banget nemuin orang yang justru masalahnya adalah tidak ada asam lambung, kurang asam lambungnya. Sehingga nyerna makanan nggak bagus. Makanya mungkin sebelum mendiagnosa ya bagusnya cek aja deh. Ada kok cek kortisol ke lab, ada. Ada ya? Ada. Gitu. Nanti ada level-levelnya lah gitu ya. Jadi kortisol sendiri sebetulnya bukan hormon yang jahat-jahat banget. Sebetulnya dia mungkin hormon yang ketika dia terlalu banyak akhirnya kesannya jadi agresif gitu ya. Jadi wah jadi reaksinya jadi berlebihan. Padahal dia tuh fungsinya banyak banget dari mulai melindungi diri, kerja badan, mineral, hormon lain ya termasuk hormon seksual segala macam itu ada urusan dengan si kortisol sendiri. Nah, ketika badan kita terlalu aku bilang mungkin terlalu capek gitu ya atau terlalu dalam keadaan fighting mode terus, flight or fight mode terus itu akan merangsang si kortisol untuk
kayak bekerja lebih, oh kita dalam bahaya Iya. nih, berarti gue harus keluar lebih banyak. Akhirnya Iya. mencoba melindungi Itu sebetulnya. berarti kayak hormon survival mode gitu ya Ya, sebetulnya. jadi jangan disalahin juga gitu ya, Iya. karena justru kita udah repot loh kalau kita nggak punya kortisol sama sekali, cuma maintain-nya. Sama kayak stres, kita butuh stres loh. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan kalau kita benar-benar tidak punya stres, kita juga malah jadi stres lagi gitu. Iya, iya. Jadi kita butuh challenge-challenge dalam hidup. Nah, cuman challenge-nya mungkin kita, kalau aku di klinik suka gini loh, yuk kita create our own challenge sesuai dengan goals kita. Jadi bukan menghindari, justru kita setting goals kita sehingga brain kita tuh punya tujuan, oh ke situ. Gitu. Oke. Nah, balik sedikit soal makanan, Dok. Boleh. Ini mungkin aku adalah salah satu dari banyak banget, terutama wanita kayaknya ya, yang lebih sering, apa sih namanya? Emotional eating. Emotional eating itu sering banget. Hmm. Kalau aku udah, aduh stres banget sih hari ini ngurusin anak, itu banyak kerjaan dulu gitu. Duduk di resto, aku makan sendiri. Ya itu masih oke lah kalau di resto. Tapi kalau di rumah gitu ya. Kayak Iya, mungkin ada beach eating-nya? Mungkin ya kan. Nah, tapi kan ini karena perempuan ada hormonalnya juga ya, Dok. Jadi betul. kadang-kadang ya kita seharusnya gimana caranya supaya oke, ini si emotional eating ini masih bisa terkontrol. Nomor satu gini, emotional eating awalnya biasanya dari kita menghindari masalah. Ya. Jadi kalau kita memang kadang-kadang gini ya, perempuan itu tipikalnya emang rumit sih, cara berpikirnya kan rumit ya, lebih rumit daripada cowok, hormonnya pun rumit. Jadi perempuan tuh cenderung lebih rumit cara berpikirnya, katanya begitu ya. Gitu ya, Dok? Katanya begitu. Memang sih penelitiannya begitu. Jadi memang paling nomor satu adalah kita menyadari dulu, aware. Makanya judul bukunya conscious dulu. Conscious diet ya. Kenapa sih? Karena kebanyakan kita tuh kena ke autopilot. Emotional eating adalah autopilot. Gitu. Jadi the moment misalnya dirimu gitu ya, aduh gue lagi pusing, langsung cari makan. Coba perhatiin deh, itu nggak ada jedanya. You akan otomatis, bener nggak? Sekarang jeda dulu. Jeda dulu, paling gampang apa? Minum dulu. Sebetulnya, karena si antena, ini bahasa gampangnya aja ya, ibaratnya antara respon minum sama makan tuh deketan. Kita bisa minum dulu, tunggu 20 menit. Masih lapar nih, cari makanan yang memang mungkin kita butuh mengunyah. Aku bahkan ngasih resep ke pasien, udah ngunyah es batu aja lah kalau lu butuh kriuknya gitu kan, tapi nggak ada kriuknya nih. Ya udah ambil aja garam dikit pakai es batu. Kita buktiin gitu, bener nggak sih? Itu aja lumayan mengini gitu ya. Memang karena kunyahan itu juga membuat lebih tenang. Kita tuh kadang-kadang menyimpan emosi itu di jauh. Kebetulan aku di IG baru posting tuh tentang emosional yang terperangkap di sini. Gimana tuh, Dok? Dijelasin dikit. Jadi kan kita tuh gini, secara tidak sadar ya, misalnya kita marah orang, kesel sama orang, kita tuh kan gitu. Nahan itu kan sebenarnya gini. Jadi ekspresi kita tuh akan menunjukkan emosi kita. Jadi semakin kita beremosi, ekspresinya tuh akan terekam di brain kita. Makanya tapping, massage itu ngaruh banget sebetulnya. Karena perempuan kan seneng banget tuh pijit ya. facial segala wajah ya. gitu. Memang ada alasannya dan memang berguna juga gitu. Jadi memang gitu. Nah, lalu udah gitu kita kenali emotional eating-nya makan apa. Makan apa? Caranya makan apa? Tergantung sih, Dok. Nah, itu dia, benar. Karena aku tidak suka ngemil, makan besar. Bukan. Rasanya apa biasanya yang dicari? Enggak manis. Savory aku. Nah, kadang-kadang asin ya, berarti asin dan gurih. Asin bisa berhubungan juga dengan misalnya ada rasa bosan. Itu juga bisa. Jadi kadang-kadang rasa-rasa itu juga menghubungkan dengan apa yang pengen kita, emosi apa yang pengen kita cari. Bener kayaknya tuh, Dok ya. Bosan kurang liburan, oi kode. Langsung ada yang melirik. Gitu. Jadi bisa juga rasa itu gitu kan. Atau misalnya sekedar kita pengen mencari hormon-hormon neurotransmitter, namanya dopamin atau serotonin untuk kita feel good about ourselves. I think so. Itu savory ya. Kalau manis apa, Dok? Sebenarnya mirip juga. Cuma kalau manis dia lebih ada yang ke arah butuh kasih sayang, misalnya gitu. Feel good about themselves itu juga bisa gitu. Macam-macam sih ya, penelitiannya banyak, agak beda-beda, tapi ya intinya mungkin kamu harus menyadari emosi apa yang sebenarnya lagi pengen kamu ciptakan. Sesimpel dengan masalah apa sih sebenarnya yang lagi kamu rasakan gitu loh. Jadi kenali diri dulu, oh aku tuh pengen gini, coba perhatiin emosinya apa nih kemarin, and then ini yang harus kita work out. Ini boleh lah, aku juga kadang-kadang nggak boleh strict, nggak boleh banget, boleh lah karena ada masalah yang lebih besar, tapi masalah lebih besarnya harus ditangani. Makanya aku suka pakai hipno kalau di sini gitu kan, apa nih problem sebenarnya. Jadi menghipno tuh bukan gini ya, kadang-kadang ada orang datang ke aku pengen kurus, aku pengen dihipno biar tidak suka makan ini. Oh bukan begitu, aku bilang gitu ceritanya. Kalau gitu simple ya. Tapi dia akan lari ke tempat lain, pasti jamin deh.
Aku Iya, bilang, iya. oke bisa, tapi dalam waktu berapa bulan kamu akan datang lagi dengan jenis makanan yang berbeda. Oke. Gitu. Jadi memang memori terhadap makanan itu harus di clearing. Karena kadang-kadang gini, sadar nggak? Misalnya dirimu makan kemana, terus makan apa, terus waduh gila ini enak banget nih, Iya, iya, itu memorinya nancep. iya. Nah, the moment kita merasa nggak enak, otak itu akan mencari kapan Bener, terakhir gue merasa bener. enak, gitu kan? Karena aku suka banget makan pedes. Anything about Ya, spicy food. Jadi hmm, kalau udah lagi stres, capek di rumah, burn out, kadang udah nggak ada makanan, masak di rumah nih hmm, nasi goreng yang cabenya tuh udah banyak banyak, banget. ya. Atau apapun yang pedes lah gitu. Nah, itu bisa memorinya dan bisa excitement terhadap pedesnya itu sendiri juga. Tuh. Jadi ya begitulah. Kalau siapin satu cemilan yang sehat gitu boleh nggak sih dok? Boleh, tapi saran aku memang lebih baik juga berganti-ganti. Karena Oh, nanti kamu akan bosen dengan itu. Jadi misalnya ganti-ganti untuk dapat excitement juga, rasa yang berbeda, iya, iya. tekstur yang berbeda, apa boleh. Boleh banget aku malah nyuruh. Di rumah Oh, ada deh apa gitu kan. Nah, hati-hati dengan buah. iya. Buah sehat, Gulanya agak sedikit tinggi ya. gulanya tinggi, itu yang harus hati-hati. Orang tuh Iya. kan kalau ditanya buah apa yang seneng, pasti buah manis. Iya jangan lagi stres nih ngambil durian yuk gitu ya. Sama kulitnya gitu. Lucu juga tuh. Ya itu, nah itu yang hati-hati. Jadi nih aku punya pasien ya, Oke. nggak turun-turun berat badannya. Padahal wah makan udah bagus. Terus aku nanya, Bu, malam gimana? Oh nggak makan. Oke, pertamanya aku percaya nih, oh oke nggak makan. Tapi lama-lama kok nggak turun gitu ya. Pasti ada hubungan lah dengan makanan itu nggak Iya, mungkin iya, nggak ya. iya. Terus aku kilik lagi gitu, apa? Ternyata aku makan buah. Oke udah keluar. Iya. Buahnya apa papaya? Oh masih aman. Oke. Tetap nggak turun kan? Heeh. Lalu akhirnya tanya, berapa banyak papaya? Satu. Satu buah. Satu buah. Aku yang, jangan cepat percaya dengan apa yang pasien ngomong, jangan cepat. Satu buah. Ya iyalah Bu, aku bilang gorila aja makan buah juga gede. Aku bilang. Kayak gitu ya, jadi Oke, itu masih paya tuh ya, belum mangga tuh ya. iya Mangga yang makanya lebih tinggi lagi stop fruktosanya. berasumsi, stop berasumsi tapi cari deh gitu, cari info. Sekarang kan Iya, internet iya. banyak, carilah info sedikit gitu. Berarti konsep hidup sebenarnya adalah secukupnya dan seimbang. Betul. Jadi sebenarnya kalau menurut aku, nggak ada makanan yang jahat. Nggak ada, even makanan buatan ya, Iya. even. Karena kalau cuman sedikit kita masih mampu kok untuk mengatasi efek Prosesnya. sampingnya gitu ya. Tapi problemnya kalau semua makanan kita sudah makanan proses, ya nggak akan sanggup lagi dong badannya. Sudah menumpuk gitu kan semua Iya. ininya. Jadi kalau kita makan misalnya everyday juga kita makannya healthy food terus, tiba-tiba kita keluar makan yang kotor juga Oh iya, gawat makanya juga ya. simpel orang bule aja, Ya. ya kan? Berapa banyak orang sana yang datang ke sini pertama masuk rumah sakit, Iya. ya kan? Dengan aku kemarin nanganin orang Belanda, udah setahun yang lalu lah itu. Dia bener-bener yang nggak bisa datang ke aku dengan wah kayaknya aku I have mental problem, dia bilang bla 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 segala macam. I have gone to every doctor, nggak ada yang bisa nyembuhin, maksudnya ke yang Iya. ya medis lah ya. Udah terus, tapi aku rada curiga nih, kok gejalanya kayaknya ada something nih. Aku suruh tes lab, dan bener dia kena yang namanya pylori, H. pylori. Apa tuh? Itu semacam infeksi, memang infeksinya tuh agak sulit. Jadi ibaratnya kita pun harus pakai 2 antibiotik. Udah, selesai. Jadi hanya karena satu kuman itu, dia merasa dia udah agak, gitu kan. Jadi memang harus dilihat dari berbagai macam aspek, nggak bisa cuman kita ngurusin mental ya mental, terus yang ngurusin fisik, terus memang ada kombinasi dari keduanya yang mesti kita lihat baik-baik. Berarti kalau ngomongin, oke kita sedikit ngomongin mental ya dok. Sekarang tuh aku baca juga di salah satu buku bahwa sebenarnya over multitasking juga nggak bagus. Ya. Betul lah. Karena aku nih ngerasa sendiri ya. Kalau aku lagi multitasking, kadang-kadang otakku suka hang dok. Jadi hangnya gini, multitasking nih kerja banget ngurusin ini, kerja banget nggak apa-apa. Kalau satu doang. Tapi kalau sambil kerja, sambil ngurus ini, sambil cari bahan ini, sambil ngurus anak belajar misalnya gitu ya. Nanti beberapa hari dilakuin itu, aku kadang suka ngomong gini, jadi tadi aku begini. Nah gitu mikirnya kayak, gitu. Oh, ini aku udah kebanyakan multitasking segitu dong kalau aku. Nah itu dia, memang sebetulnya otak kita tuh tidak didesain untuk multitasking sebetulnya gitu. Karena ya multitasking kan berarti ada tujuan-tujuan yang berbeda ketika kita melakukan hal ya. Kecuali kita ngomong ambil minum ya oke lah ya gitu kan. Itu masih ada something yang memang ada autopilotnya juga. Tapi kalau kita memang sama-sama melakukan beberapa hal yang memang sama-sama harus berpikir dalam satu waktu yang sama. Which is sebenarnya secara teori nggak ada sih yang dilakukan dalam waktu yang sama ya. Tetap kan ada jedanya. Kan mama sering tapi dok. Ya, nah itu tuh pada akhirnya mungkin gini, kita jadi kehilangan kontrol.
Kehilangan goals juga yang penting mana gitu kan. Dan brain-nya sendiri ibaratnya si energinya pun sudah terlalu terbagi-bagi. Iya, Mungkin draining ya. iya, brain-nya sendiri nggak sanggup untuk itu, gitu. Dan jangan sampai gini, kita jadi tidak menghargai diri kita juga. Mungkin kalau kita ngerjainnya cuma 2, kita bisa levelnya bisa sampai level 10 lah gitu kita ngerjainnya gitu kan. Tapi karena kita banyak, ada 10, kita cuma satu akhirnya kita merasa bahwa, "Oh, gue gagal. Oh, iya iya Ini iya nggak iya terbaik iya, segala iya, macam." benar benar Hanya benar. karena effortnya ya terbagi kan gitu. Mhm. Dan pasti brain kamu juga ini deh, terganggu. Iya sih, tapi sekarang memang di tengah ya sosial media, handphone, dan kehidupan yang begitu cepat kan emang kita kadang-kadang cepat burn out ya. Ya, Brain tuh jadi kita lupa kesehatan otak kita, bukan mental betul. ya, kesehatan otak ya. Mhm, Apa sih yang harus kita lakukan Dok supaya otak kita tuh tetap healthy gitu? oke. Makanan, kebiasaan. Nah, otak adalah organ, Nah, sama kayak organ yang lain. Dia butuh nutrisi, oke. dia butuh istirahat, dia butuh air, dia butuh dilatih. Hmm. Simpel itu aja kalau menurut aku. Gimana caranya? Mirip-mirip juga sih kalau misalnya ngelihat di IG aku ya, aku kan banyak Hmm. posting tentang ada latihan olahraga otak lah, ada cara Nah, berpikir. Sebenarnya kan settingannya begitu ya, tentang how you can manage the brain keep healthy gitu kan. Jadi makanan ya udah makanan yang sehat untuk otak apa? Sama seperti makanan basic lainnya, cuman mungkin otak butuh lemak lebih banyak, biasanya gitu. alpukat? Ya, alpukat, terus misalnya, VCO, coconut oil gitu yang sehat-sehat ya, Ya, even kacang-kacangan pun boleh, akhirnya balik lagi ke tipe tubuh kita ya, dan ya, sebesar apa tubuh kita gitu ya, ya, ya. perlunya sebesar apa gitu si lemaknya, udah gitu jauhi yang inflamasi-inflamasi yang radang. Jadi misalnya ya nanti digoreng lah, ya dilapis tepung ya jangan gitu kan. Deep fried butter chicken lah. Iya, sesedikit mungkin diolah lebih baik. Oke. Terus makanan yang ada probiotik. Hmm. Probiotik kan bakteri baik, probiotik perlu makanan which is adalah prebiotik. Nah, ini juga perlu karena Oke. Selain tadi ke gut, ternyata ada beberapa probiotik yang memang berhubungan dengan mental juga. Oh, Ada yang membantu membentuk neurotransmitter, ada yang membentuk mood lebih baik gitu macam. Jadi banyak jenisnya oke. gitu kan. Terus udah gitu protein, juga Ya. butuh protein udah pastilah regenerasi yang segala macam segala macam. Multivitamin, terutama misalnya adalah magnesium, zinc, Hmm. udah gitu, lipoic acid, banyak sih kalau sebutin, vitamin B, pokoknya beberapa ada yang memang sangat bagus buat otak. Terus bergerak, bergerak itu harus. Hmm. Bergerak itu banyak banget penelitiannya bergerak itu dari mulai fungsi otaknya, dari regenerasi otaknya sendiri, neuroplasticity-nya itu ngaruh banget. Jadi kita Ya. harus bergerak, nggak boleh mager. Ya. Mager zaman Covid aja udah lewat ya, alasan soalnya. Kena matahari, Ya. tidur cukup, minum air putih. Air putih, even ini nggak aku consider aku minum air putih. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Oke, bersyukurlah kita itu tinggal di Katulistiwa ya. Hmm, Jadi matahari itu gratis. iya. Kalau kita tinggal di Makanya London, kita hindari ya, Amsterdam, pakai payung ya. ya kan. Jadi mungkin memang mataharinya pagi yang baik ya, Dok Ya, ya, ya ya kan? sebelum ya jam 10-an lah, Jam 9, 10-an. 10 oke lah gitu. Oke. Nah, Mhm. ada nggak sih kebiasaan yang mungkin buruk Dok? Contoh Mmm, misalnya, ini aku tahu nih kayaknya kebiasaan buruk nih, kurang mhm. bagus buat otak. Sebelum tidur scrolling Main HP? handphone. Biasa. Heeh. Masalahnya gini, handphone itu sangat tinggi blue light. Ya. Blue light itu mengganggu banget, mengganggu melatonin, mengganggu dia juga inflamasi segala macam. Mau tidur tuh kita harusnya rileks. Oke. Dengan handphone itu akan dopaminnya akan tinggi. Jadi otaknya jadi terangsang terus kan. Kan yang namanya handphone ya to be honest aja, media-media sekarang kan memang dirangsang untuk menarik. Karena kan semua berlomba-lomba untuk pengen menarik. Berarti kan nge-hook-nya ke dopamin nih. Iya. Jadi begitu dopamin udah keluar ya susah tidur dong. Jadi otaknya mikir, yang kayak gitulah. Akhirnya lama lagi tidurnya. Belum kalau yang ditonton misalnya bikin stres. Kita ngomongin apa yang terjadi di dunia Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Atau cerita perselingkuhan tadi kita Iya, benar bahas gitu benar kan benar ya. benar. Ya kan akhirnya muncul lagi dong stresnya, ya nggak bisa tidur lah. Jadi baiknya handphone jauh dulu sebelum 2 tidur. jam minimal. 2 jam? Mhm. Sulit ya guys ya. Baca buku aja. Baca buku ya? Pilih aja buku-buku ringan. Jadi, aku juga lagi banyak ke pasien aku challenge tuh selalu, "Coba baca buku deh." Hmm. Bukunya nggak usah selalu buku serius, Iya. even novel, tapi jangan novel yang terlalu gimana-gimana ya. Tapi belajar untuk sabar membaca. Ah, Membuat literasi, membuat kesimpulan, men-challenge apa itu baca tuh penting, karena baca tuh ibaratnya kita jadi fokus dan ibaratnya melatih untuk apa ya namanya, ketajaman otak kita juga. iya. Karena memang di era modern ini otak kita tidak pernah rest. Ya. Kalau kata buku yang aku baca, otak kita tuh kayak
standby Standby mode. Betul. terus gitu, survival mode. Oke, ini abis ini ada apa bahaya apa lagi nih gitu. Betul. Jadi memang kemampuan itu perlu dilatih. Oh, itu kalau aku di klinik pelatihannya panjang tuh. Jujur ya, kalau aku pasien datang, aku cuma gini, lu siap gini. Aku nggak akan ngasih ini obat beres, bukan, karena itu bukan bagian aku. Tapi aku memang latihan untuk menjadi orang yang baru. Jadi pasti akan ada PR-nya. Mau nggak kamu ngelakuin itu? How willing are you to do that untuk mengganti hidupmu? Makanya aku programnya adalah personal life design. Lu mendesain hidup lu sendiri. Mau nggak ngelakuin? Karena nggak akan ada yang bisa nolong selain kita. Gitu. Yang kita mencapai ya kita. Ya. Jadi mental victim di aku nggak akan kena. Gitu ya. Karena emang harus kita yang merubah sendiri kan. Gitu. Iya nih aku begini karena aku stres, aku begini. Jadi karena dia begini, begitu, begini. Well, iya betul mungkin saat itu. Tapi the moment kamu tahu, kamu mengambil tindakan nggak untuk merubah itu? Kan itu ya. Kalau enggak ya berarti sekarang perannya ada di kamu. Musik boleh dok, mau tidur dengerin musik is interesting ya. Kalau aku musik terus terang ketika mau tidur yang cenderung aku dengerin biasanya frekuensi. Oh yang ini ya hertz berapa ya? Ya macam-macam ya, ada kan pilihannya tuh. Nanti googling aja lah banyak kok. Atau banyak lah pilihannya. Terus kalau enggak musik-musik yang lebih musik relaksasi, piano, yang tanpa intensi. Jangan dengerin musik sedih pas mau tidur. Melo-melo gitu, kayak pop melo gitu. Iya, nanti masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Karena kan pas kita mau tidur tuh kan rasanya kebuka pembatas antara otak alam sadar bawah sadar. Justru bagusnya kalau mau tidur itu kita afirmasi diri. Aku punya rekaman-rekaman aku yang aku bikin untuk aku sendiri atau untuk pasien, afirmasi untuk apa. Jadi sebelum tidur tuh dengerin itu. Ini menarik tadi dokter bilang pada saat kita mau tidur itu apa yang kebuka dok? RAS. Jadi batas antara alam sadar dan alam bawah sadar. Makanya kenapa ada yang bilang kalau kita mau tidur itu TV harus mati. Betul, apalagi kalau mati. Nontonnya sinetron ya, jeng gitu dong. Iya, atau kriminal gitu ya. itu repot tuh kita tuh. Takutnya masuk ke alam bawah sadar. Mungkin nggak akan langsung kita berasa gimana ya, tapi ketika masuk someday mungkin gitu. Karena kalau lucunya ya, misalnya kalau ngelakuin hipnoterapi nih ke pasien-pasien, itu cerita-cerita yang di alam bawah sadarnya yang zaman dulu itu lucu-lucu deh gitu. Yang mungkin kayak nggak berkoneksi dengan problem sekarang, tapi ternyata terkoneksi. Tadi aja aku pagi baru tadi 6:30 aku udah pasien dari Amerika, hipnoterapi karena dia kena anxiety attack. Orangnya udah berumur, udah dewasa gitu ya, udah bapak-bapak gitu. Ternyata yang kebukanya masalah masa lalu gitu loh, masalah masa kecil yang kayaknya nggak ada koneksinya, ternyata ada koneksinya ya gitu. Iya. Wow. Menarik ya. Jadi musik juga hati-hati, jangan yang sedih-sedih, musik cinta segitiga gitu yang dengerin sebelum tidur. Jangan. Mendingan yang netral-netral aja deh, yang misalnya tentang alam gitu, tentang apa, oke lah gitu. Agak bahaya sih memang. Oke. Ini ada pertanyaan gini dok. Terutama cewek-cewek gitu ya. Ya iyalah kalau misalnya kita banyak duit mah kita bisa beli semua healthy food, diet ini itu. Apakah memang diet itu selalu mahal dok? Atau kita mau hidup sehat selalu mahal? Nah, gimana hidup sehat yang dari yang biasa-biasa aja, bisa nggak sih sebenarnya? Bisa aja. Menurut aku kalau bisa bicara tentang makanan, real food aja dulu. Real food itu tidak diproses ya makanannya? Sedikit diprosesnya. Ikan cuma tumis lah, kukus lah gitu kan, itu boleh. Itu semua udah cukup menurut aku. Oke. Terus jangan terlalu banyak. Terus jangan banyak jajan. Kalau aku ngelihatnya, justru jajan tuh kan mahal. Kita bisa beli kopi berapa, padahal kita ibaratnya bisa ngerosting apa sih namanya? Ini sendiri apa sih namanya? Mengolah kopi sendiri tuh ya gitulah ya. Pokoknya aku juga bukan terlalu peminum. Jadi banyak hal yang bisa kita kalau misalnya nih kita lagi ibaratnya rajin katanya gitu ya, dan kita mulai melengkapi sendiri tuh sebetulnya jauh lebih murah. Sayur berapa sih, kan nggak mahal ya. Kita kan dominannya sebetulnya dalam piring pun seperempatnya loh sayur, setengahnya sayur tuh. Protein tuh seperempatnya, dan protein kan nggak harus mahal-mahal. Telur, ikan, ayam itu kan sebenarnya basically ya tidak terlalu mahal lah gitu. Atau tahu tempe oke juga gitu. Nasi karbo cuma butuh seperempat. Kalau misalnya olahraganya, ya kita nggak usah ngomong olahraga harus pilates ya, memang mahal kalau itu ya. Tapi kalau orang yang, aku tuh newbie banget olahraga, aku kadang masih males gerak, kita mulai dari jalan kaki. Iya, justru itu harus. Everyday jalan kaki. Everyday jalan kaki, 20-30 menit kena matahari. Kita bisa bermain dengan olahraga nanti combine dengan HIIT lah, yang lari, sprint, jalan, sprint. Beban,
botol minum air mineral, apa, botol pasir segala macam Iya, bisa, iya. nggak masalah. Jadi sebetulnya hanya ada Mau harus kreatif dikit. keinginan dulu Iya, nah ya. keinginan terus dijalanin. Keinginan. Jangan-jangan itunya cuma alasan aja supaya enggak, biasa kan. Dan ini satu lagi tadi aku lupa tuh mau ngomongin masalah hormon tadi karena kita ngomongin masalah perempuan kan dok. Kalau lagi mau datang bulan period itu kadang-kadang nafsu makan tuh udah nggak jelas banget. Oke. Gimana caranya dia? Dokter pasti banyak menangani juga dong. Karena aku tuh termasuk yang kalau mau dapet gitu ya, either nangis gitu, Oke. atau Gini, makan. ada judul buku ya, tapi kayaknya itu bukunya udah lama nggak ada. Itu aku baca tahun 2025. Oke. 2005, sorry, itu baru 20 tahun yang lalu ya, Boy. Judulnya gini, You're Not Crazy, It's Just Your Hormone. Judulnya gitu. Nah, itu cerita ketidakseimbangan hormon, terutama misalnya momen, termasuk insulin kan hormon juga ya, termasuk insulin, termasuk kortisol, itu bisa mempengaruhi mood kita. Sebenarnya balik lagi ke tema kita di awal. Jadi gini, kalau mood kamu terganggu saat kamu mens, itu udah pasti biasanya 3 bulan terakhir hidup kamu pasti nggak bagus. Karena hormon kamu jadi terganggu. Pasti ada yang lebih tinggi, misalnya estrogennya tinggi, which is orang-orang lebih gemuk biasanya estrogennya tinggi, atau insulinnya lebih tinggi, itu pasti. Jadi kalau memang pasien aku ya, kalau datang ke aku, dok tiap momen begini, oke berarti kalau kamu mau dan tidak mau tergantung sama obat gitu kan, pengen cara alami, ini 3 bulan gaya hidup harus berubah. Aku bisa jamin mood-nya akan sedikit banget. Dulu aku tiap mau mens itu pasti kalau nggak ngajak berantem suami, jujur aja ya, mewek gitu, wah semuanya sedih itu gitu. Tapi semenjak aku rajin fitness sekarang gitu ya, olahraga, terus makan bener, meditasi segala macam, itu sometimes aku gini, udah waktunya mens ya? Karena nggak berasa, even bloatingnya nggak ada, nyeri payudara nggak ada, karena ternyata hormonnya nggak sejomplang itu ketika mau mens gitu. Jadi, nah kalaupun belum, tapi kan gimana nih, kan saya ngerasanya sekarang nih nggak enaknya gitu kan. Oke, berarti gini, nomor 1, jangan terlalu melakukan pekerjaan berat saat mau mens itu, termasuk puasa. Kan ada intermittent fasting tuh, aku saranin justru seminggu sebelum mau mens itu jangan puasa. Jangan puasa yang banyak gitu ya, maksudnya 12 jam masih oke untuk cuman apa, ibaratnya resting aja, tapi jangan. Terus olahraga juga jangan terlalu berat, ya jalan aja, stretching aja, segala macam itu. Problem, nah ini kan susah ya kalau bicara tentang gini, stres nggak bisa dihindari, tapi berapa lama kamu mau fokus terhadap stres itu yang penting. Jadi misalnya gini, kita lagi punya masalah keuangan misalnya ya. Oke lah, kita lagi kurang uang gitu misalnya kan, atau nggak ada pekerjaan. Oke. Tapi kan kalau kita terus-terusan mikirin kita nggak punya pekerjaan, itu kan stresnya kepanggil terus. Ya udah, kasih aja waktu misalnya 10-15 menit untuk think apa yang mau kamu lakukan dengan si masalah kamu. And then setelah itu lepasin, lakuin yang lain. Jadi nggak terus fokus di situ. Jadi stresnya tuh nggak terus-terusan terbuild di situ. Jadi ya ibaratnya gini, kalau kamu stres jangan dipikirin lama-lama. Kalau mikirin lama-lama juga nggak bisa ngapa-ngapain kan. Udah kayak gitu aja. And then fokus dengan what you can do. Ya udah do aja something. Oke, jadi misalnya sehari kita kasihlah 20 menit mikirin apa solusi masalah kita, terus kita lakuin yang lain. Besok kita pikirin lagi kalau belum selesai. Gitu. Aku suka ngasih chart. Ternyata pertama kali aku kepikiran itu waktu zaman aku di stase di UGD. Itu kita kan benar-benar dilatih ngelihat pasien itu, misalnya tiba-tiba ada pasien 10 datang gitu kan. Kita cuma berdua, bertiga, berarti kan kita harus bagi-bagi. Itu kita tuh diajarin untuk lihat mana kasus yang gawat darurat, gawat tidak darurat, darurat tidak gawat, tidak gawat tidak darurat. Kita harus mulai dari gawat darurat. Ternyata kehidupan pun sama kayak gitu. Jadi ketika kamu punya masalah, segudang masalah, oke lah gitu, kita miss masalah gitu. Ibaratnya, mana masalah yang gawat darurat? Prioritasin itu. Kamu harus lakuin itu sekarang. Kalau mana yang gawat tapi tidak darurat, berarti kamu bisa planning. Ya kan? Gawat nih, tapi kan nggak darurat. Maksudnya, kalau kita nggak kerja-kerja terus, berarti kita akan, misalnya gitu kan. Oke, planning dong, apa yang bisa dilakuin. Kalau darurat tidak gawat, berarti harus dilakukan sekarang, tapi belum tentu harus sama kita. Mau bisa minta tolong siapa, atau segala macam. Tidak gawat, tidak darurat, ya udah langsung dilakuin. Itu akan sangat nge-save banyak hal, dan kita mulai gini, oh iya ya, ternyata ini nggak se-stres itu. Gitu. Dan itu butuh latihan memang. Kalau langsung memang kadang dokter teori aja, no, memang it needs time. It needs time. Dan nanti lama-lama terbiasa. Aku juga begitu, misalnya ada misalnya kayak pertama kali dari mengundang gitu ya. Oke, this is not gawat, this is not darurat, tapi oke lah kayaknya perlu untuk dilakuin gitu. Karena aku senang sharing kan gitu. Oke, berarti kan I will make time. Betul. Makanya kita juga butuh waktu untuk kapan dok ya. Iya gitu. Wow, nice. Wah,
banyak belajar ya. Banyak sekali Minum belajar. dulu, minum dulu. Ya, karena makin kesini kita makin tahu kalau kehidupan tuh ternyata kita harus juga well-being kita tuh harus seimbang dari mental kita, kesehatan mental dan juga apa ya, bukan cuma sekedar fisik kita gitu ya Iya, Dok ya. betul. Jadi mungkin terakhir yang bisa dokter bagi apa sih sekarang nih supaya kita tetap peduli dengan kesehatan mental kita, ya kan? Dan apa yang dilakukan supaya kita tetap sehat rohani, jasmani. Karena dokter ini dia mengkhususkan diri, dia seorang dokter, mengkhususkan diri nutritionist, tapi banyak bergerak di bidangnya Mental lebih sekarang ke, ya kadang-kadang. maksudnya nggak terlalu medis gitu dok ya? Iya. Ya mungkin lebih ke lifestyle ya, Iya, lebih oke. ke lifestyle tapi medisnya tetap ada. Hmm, Nah, gini, kalau aku, pertanyaannya agak panjang nih. Oke. Jadi gini, nomor satu sih aku bilang gini, knowing ourselves dulu. Knowing ourselves tuh gini, siapa sih kita tanpa label kita? Tanpa statusmu, jadi istri, jadi ibu gitu kan. Terus tanpa status pekerjaan, kita tuh siapa, kita tuh apa yang kita suka, apa yang kita mau. Jadi kita mengenali diri kita sebagai apa itu perlu. Nggak banyak orang yang tahu tentang dirinya sendiri. Karena kita dari lahir kan sudah dilabeli, oh aku anak si ini, gitu kan. Aku bersekolah di sini, selalu ada label-label di luar sana yang akhirnya mengaburkan kita dari siapa sih diri kita. Conscious lagi, balik lagi. Itu takes time. Itu nggak akan cepat, tapi perlu kamu mulai. Jadi kamu mulai mengenali, oh kalau aku tanpa ini, iseng-iseng aja dulu. Drawing atau writing, segala macam. And then kamu tanya, apa yang pengen kamu create di dunia ini? Gitu ya. Kadang-kadang kita bilang, oh aku pengennya jalan-jalan liburan segala macam. Oke, maybe kamu pengen itu, mungkin kamu cuma pengen run away dari something. Itu yang harus hati-hati. Karena nanti hidup kamu jadi kayak tidak bermakna, akhirnya kamu jadi stres sendiri kan gitu kan. Udah beberapa langkah itu, apa yang bikin kamu happy? Happy itu kan relatif ya, bisa kamu ciptakan. Tapi kita butuh happy-happy itu ada. Happy-happy kecil dan happy-happy gede itu terbentuk di dalam kehidupan kita. And then, apa yang mau kita rubah dari hidup kita? Kadang-kadang kita tuh nggak sengaja sudah terlalu kecebur di satu hal, kita merasa nggak bisa keluar, padahal itu bukan yang kita pengenkan dalam hidup kita. And then what do you want to create in life? Terus mulai settingin goal. Karena dengan adanya goals itu, otak kita tuh yang tadinya terdistract dengan banyak hal, mulai menyingkirkan. Kayak kita bikin algoritma aja di otak. Gitu kan, ketika kita udah mulai fokus ke apa, kita akan mulai ngeliat. Dan akhirnya semua jalan keluar tuh kan akan ada. Akan bermunculan. Nah, di situ biasanya akan terbentuk tuh. Kita, oh iya kita harus hidup sehat. Oh iya kita tadi manage stress. Oh kita ini, kita itu. Akhirnya semua tuh terbentuk sendiri. Gitu. Jadi mulai dari mana? Ya mulai dari sendiri dulu. Who are you? What do you want? What do you want to create in life? Terus mulai dari mana? And then willing nggak untuk komitmen? Itu yang paling penting. Wow, ini dalam banget karena kita tuh sampai udah kadang-kadang lupa untuk berbicara sama diri sendiri, treat diri sendiri. Apalagi bukan ke salon, bukan gitu, bukan ya. Bukan, mengenal diri sendiri. Iya, itu dia. Karena orang suka salah gitu kan. Benar. Self love apa ke salon? Oke, bukan itu aja gitu. Iya. Self love ke salon. Bener iya kan? sih, bener. Bener, itu aku paling sering. Ya aku jadwal kok seminggu sekali ke salon gitu kan. Luluran, kayaknya bukan. Masih oke, but itu part of lah, ya, bagian dari cara-caranya. Tapi yang inti core-nya itu adalah you know yourself. Iya. Wow, thank you banget ya dok. Sama-sama. Udah berbagi. Ini bukunya bisa didapetin di ada di Gramedia, ada online juga ada, boleh. Karena ini menarik banget. It's not about losing weight ya, tapi lebih ke gimana change mental kita untuk bisa lebih aware sama diri kita dan kesehatan. Ada satu lagi yang di link. Yang di link ada itu e-booknya ya. The Forgotten Me, itu tentang kita mau ngejurni tentang diri kita sendiri. Yang tadi kalau kamu mau mulai dari mana, mulai dari situ deh. Nanti aku kasih linknya, e-booknya. Terus ini juga bisa aku kasih nanti linknya juga untuk ada. Conscious Diet. Thank you so much. Sama-sama. Mari kita ngeteh lagi. Iya, boleh. Gosipnya off the record aja ya. Lanjutkan gosip yang lain ya.